Saat ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN, yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kira jabatan atau kedudukannya. Berdasarkan fakta tersebut, perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai dengan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan. Kita udah tahap penggeledahan nih. Penyitaan ada titik 3 lokasi, yaitu di PT Bukaka, rumah dan apartemen pribadi milik SH. Kejaksaan Agung telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan penggeledahan dalam pengusutan kasus baru dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara PLN. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum KPS Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tim penyidikan sudah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan memeriksa 3 pejabat di PLN Pusat. Ketut menduga kasus dugaan korupsi PLN terkait pengadaan dan pembangunan tower transmisi yang melibatkan pihak swasta, PT Bukaka dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia Aspapindo. Dalam proses penyidikan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sudah melakukan penggeledahan di PT Bukaka di rumah dan apartemen tinggal inisial SH, demikian kata Ketut dalam keterangan resminya. Namun Ketut masih menutupi inisial SH yang dimaksud. Dari rangkaian penggeledahan, penyidik memperoleh dan menyita sejumlah dokumen fisik dan dokumen elektronik terkait dengan tindak pidana pengadaan tower transmisi di PT PLN, demikian katanya. Pada hari Senin 25/7/2022, proses awal penyidikan juga sudah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi yang dilakukan di Gedung Pidana Khusus Pitsus Kejagung. Yang diperiksa adalah MD, C, dan NI dari kantor PT PLN Pusat. MD mengaku dari nama Muhammad Dahlan, ia diperiksa selaku General Manager PT Pusmankom PT PLN 2017-2022. C adalah Tristiono, juga diperiksa selaku Kepala Divisi SCM PT PLN 2016. Sementara NI adalah Najahul Imtihan yang diperiksa selaku Kadif SCM PT PLN 2021. MDC dan NI diperiksa sebagai saksi. Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin mengumumkan peningkatan penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan tower transmisi PT PLN 2016. Proyek pengadaan senilai 2,5 triliun itu diduga bermasalah dan terindikasi korupsi. Burhanuddin mengatakan dalam kasus itu ada dugaan keterlibatan di internal PT PLN dan juga 14 perusahaan yang tergabung dalam Aspapindo. Gabungan korporasi tersebut dikatakan ST Burhanuddin menempatkan pihak PT Bukaka sebagai Aspapindo yang mendapatkan fasilitas dan kemudahan oleh PT PLN dalam proses pelelangan tower transmisi itu. Penyelidikan kasus ini telah tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan Seprindik nomor Prin 39-F-2-FD-2-27/2022 tanggal 14 Juli 2022. Seprindik ini telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. PLN pada 2016 telah memiliki kegiatan pengadaan tower. PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan 2,5 triliun, kata Ketut Sumedana dalam jumpa persnya. Tahun 2016, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower juga diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh PLN dan Aspapindo ini termasuk dalam delik korupsi karena menyebabkan kerugian negara, diduga menimbulkan kerugian keuangan negara, kata Ketut Sumedana. Kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN ini telah masuk dalam tingkat penyidikan karena Kejaksaan Agung telah menemukan bukti terkait perbuatan melawan hukum. Salah satu bukti dari kasus dugaan korupsi pengadaan tower ini adalah ditemukannya dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat. PLN diduga memakai daftar penyedia jasa terseleksi tahun 2005 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower. Seharusnya PLN menggunakan DPT tahun 2016, namun nyatanya 2016 tidak pernah dibuat.
Kejaksaan Agung menduga PLN selaku penerima permintaan dari Aspartindo juga berimbas pada hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan di monopoli PT Bugaka. PT Bugaka diketahui adalah perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Diketahui juga Direktur Operasional PT Bugaka juga menjabat sebagai Ketua Aspartindo. Bugaka beserta 13 penyedia tower lain yang tergabung dalam Aspartindo telah melaksanakan pekerjaan pada kontrak Oktober 2016 sampai Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Pada November 2017 hingga Mei 2018, penyedia tower tetap melaksanakan pekerjaan pengadaan tower tanpa dasar hukum. Kondisi ini mengharuskan PLN untuk melakukan adendum kontrak pada Mei 2018. Kontrak tersebut berisi tentang perpanjangan masa waktu kontrak selama 1 tahun. PLN diketahui melakukan adendum kontrak kedua yang digunakan menambah jumlah pekerja. Awalnya hanya terdapat 9.085 tower, sekarang menjadi 10.000 tower. Karena proyek belum selesai, maka perpanjangan waktu pekerjaan menjadi sampai bulan Maret 2019. Kejaksaan Agung juga telah menemukan penambahan 3.000 set tower di luar kontrak serta adendum antara PLN dengan kontraktor. Penyidik Kejaksaan telah mendatangi 3 tempat terkait hal ini, yaitu kantor Bugaka, rumah dan apartemen milik seorang berinisial SH. Demikian kabar hari ini, terima kasih.